Nah kawan, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya tetap pada seri jalur mudik lebaran tahun 2021. Tepatnya saat ini saya sekarang mengarah dari Probolinggo hingga ke Lumajang. Saya kali ini tidak sendiri, tapi ditemani teman saya yang mengantarkan saya nanti hingga Lumajang. Video kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda kondisi jalur mudik lebaran, khususnya di jalur Probolinggo Lumajang. Saat ini saya sekarang berada di Leces, dan bagi Anda yang ingin mengetahui kondisi dan suasana jalur mudik tersebut, simak video hingga tuntas. Dan bagi kalian yang belum subscribe nih, sekali lagi subscribe ya, biar channel saya mendapatkan dukungan dan saya semakin semangat di dalam memberikan konten-konten positif kepada Anda. Dan bagi Anda yang ada saran atau kritik, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa diklik share. Oke? Simak video selengkapnya. Nah, ini sekarang saya melintas di jembatan Sungai Leces ya. Leces masih ikut di daerah Probolinggo. Pabrik kertas Leces ini dulunya sempat berjaya. Nah, sekarang sepertinya sudah tidak beroperasi lagi ya. Kurang tahu penyebabnya. Nah, video terkait perjalanan dari Probolinggo ke Lumajang sudah pernah saya buat. Nanti Anda bisa saksikan di link di kanan atas ya. Anda bisa klik di sana, atau nanti juga saya sajikan di kolom deskripsi. Nah, perjalanan kali ini saya lakukan mengarah ke selatan dari Probolinggo, yakni mengarah ke Lumajang. Saat ini lalu lintas saya lakukan di tanggal 27 hari Selasa ya. Jadi perjalanan kali ini saya lakukan di hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021, tepat di pukul 17.00. Sampai saat ini lalu lintas terpantau masih normal dan layaknya pada perjalanan-perjalanan sebelumnya. Seperti inilah kondisi perjalanan dari Probolinggo menuju Lumajang. Tetap kendaraan lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan besar yang melaju lamban karena muatannya, sehingga mau tidak mau kendaraan yang ada di belakangnya harus rela mengantri, ikut antri berpelan-pelan ria sambil menikmati pemandangan kanan kiri yang masih dipenuhi oleh tumbuhan, pohon-pohon rindang ya. Di sebelah kiri ada rumah makan Arum Manis Indonesian and Chinese Food. Waduh, ada soto, rawon, pecel, babat, ada apa lagi tuh. Nanti aja saya kondisi puasa, saya menantikan waktu berbuka puasa. Nah, ini berada di lokasi Embong Miring Leces kawan. Video ini mungkin nanti saya akhiri hingga sampai di Ranuyoso saja ya, karena Ranuyoso itu merupakan perbatasan dari Probolinggo dan Lumajang. Jadi Probolinggo sisi timurnya ini adalah Malasan. Nah, Lumajang sisi utaranya adalah Ranuyoso. Saya sampaikan di sana untuk melihat kondisi perbatasannya. Ini merupakan jalur utama penghubung antara Probolinggo hingga Lumajang yang merupakan jalan nasional. Memiliki lebar jalan 7 meter kawan, yang bisa lumayan agak leluasa ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti di depan ini. Sehingga jalan dengan lebar 7 meter ini masih bisa dimanfaatkan sisi kirinya oleh pengendara roda 2 untuk mendahului kita. Nah,
nampak ini di tikungan. Nanti Anda bisa saksikan di depan itu antrian atau rentetan kendaraan dengan kecepatan yang lamban, kawan. Ini kita sekarang sudah mendekati Embong Miring Ledes, yang di sebelah kirinya itu merupakan pos polisi ya, bener ya. Di pos polisi itu ke kiri itu merupakan jalur alternatif ketika Anda menuju ke Situbondo, mengarah ke Situbondo. Kalau dari daerah sini ya, Anda mau ke Situbondo, Anda bisa belok kiri setelah tikungan ini. Mengenai jalur tersebut, jalan alternatif yang saya sebutkan tadi, sudah pernah saya buatkan videonya. Linknya ada di kanan atas ya. Merupakan jalur alternatifnya. Di sebelah kiri terlihat pos patuh Banjar Sawah. Nah, ini kalau ke kiri Anda bisa menuju ke Situbondo, nanti keluarnya di daerah Dringu, Bawangan ya. Jalan alternatifnya, videonya bisa Anda saksikan nanti. Sejauh ini kondisi jalan Probolinggo Lumajang, tepatnya di daerah Banjar Sawah, masih merambat, tidak begitu padat, cuman ada kendaraan besar ya di depannya. Banyak antriannya. Jadi kita harus bersabar ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan ini, ketika melintasi jalur sini ini tetap waspada dan bersabar, karena banyak sekali kendaraan besar dan seringkali kita berpapasan ya. Kondisi sore hari menjelang buka puasa, lalu lintas ini asoy geboy seperti ya. Asoy geboy kawan. Ya oke. Masih bersama Losdal, kita mendahului kendaraan besar ini. Satu lagi. Dan setelah kita menyalip satu kendaraan besar, sudah dihadang oleh kendaraan besar lainnya di depan, sehingga mau tidak mau kita harus ke kiri lagi, kawan. Coba perhatikan tulisan yang ada di pickup ini. Masih nguli, gak ngapusi. Masih nguli, pokok gak ngapusi. Waduh, itu semboyannya. Jadi semboyan yang ada di belakang pickup itu adalah, meskipun saya itu kerja nguli, pokoknya atau asalkan tidak membohongi. Jadi dia lebih suka itu. Oke, kita tancap, salib, ke kiri lagi masuk. Antrian panjang. Di depan ada kendaraan, ada yang truk besar bermuatan. Muatannya positif atau negatif? positif. Positif. Jadi ketika muatan positif ketemu muatan negatif, terjadi arus dong. Penting. Nah, begini kondisinya. Jadi kalau Anda sudah melaju ini, meskipun keburu ya, sebenarnya kita keburu, cuman ya mau gimana lagi, kita harus sabar. Nah, oke, kita mendahului. Perhatikan Anda. Aduh. Dia sudah bawa ini tadi, tabung kompresornya untuk ngecat. Tabung freon. Ya emang lalu lintas seperti ini bisa Anda saksikan loh. Ya bukan berarti sok-sokan ya, tapi emang itu lihat itu loh, kadang ada kendaraan tronton yang bermuatan besar itu. Tumben ya bawa muatan tronton ke arah. Mana? Oh, ini nyalip kanan. Oh, Belakang. bisa disaksikan di kamera belakang nanti itu. Jadi kondisinya. Ya oke. Sengaja saya tampilkan video ini depan belakang ya, untuk memberikan gambaran kepada Anda ketika Anda melaju, menyalep seperti apa itu, bisa Anda rasakan ya. Ini berada di daerah Tegal Siwalan. Terusan Yang ke kiri ini tembus hingga ke Gending.
dan bisa dilanjutkan juga ke Dambelu Dambelu yang keluar ke Kraksan Pajarakan ya, ke keluar Pajarakan. Tapi biasanya orang mending keluar yang di Gending ya. Iya. Tapi kondisi jalannya sekarang mulai rusak ya. Apalagi musim penghujan kemarin, sehingga enak lewat yang Tegal tadi, Banjar Sawah tadi, yang pos polisi ke kanan. Nah, lewat situ, nanti keluarnya di Rawon Sinto, tinggal kita ke kanannya lewat Betar. Seperti itu kawan. Sejauh ini kita masih di belakang truk GSL yang bermuatan penuh. Kita berusaha untuk mendahului. Ya, kosong. Cuma kendaraan roda 2. Terus waspada. Oke. Nah, oke, kita sudah bisa lolos dari kendaraan besar tadi kawan. Dan saya perlu mengingatkan kepada Anda ini kawan, ketika Anda mendahului kendaraan terus berpapasan dengan kendaraan roda 2, di sini saya rasa cukup rawan ya, karena kita dirasa atau dinilai menerobol jalannya dia, padahal kita keburu. Tapi juga kadang mereka juga kesal juga, kadang sering terompol oleh kendaraan-kendaraan yang mendahului tanpa aturan ya. Jadi saran saya tetap hati-hati dan waspada ketika Anda mendahului kendaraan dan berpapasan dengan kendaraan roda 2. Dan tak jarang para pengendara itu melakukan perlakuan yang tidak mengenakan bagi pengendara roda 4-nya ya. Nah begitu saran saya, jadi tetap hati-hati, sama-sama mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan. Oke. Sekarang melintasi dari rel Malasan. Rel Malasan ini merupakan rel kereta api yang menghubungkan dari Surabaya hingga ke Banyuwangi ya. Dia tuh nanti muter lagi, setelah ke kiri nanti ke kanan lagi, dia ketemu di Ranuyoso. Ranuyoso muter ke kiri lagi, nanti berada di daerah Klakah, Simpang. Jadi ini letter S ini. Begini nih kereta apinya, S. Nah sekarang saya sudah berada di daerah Malasan. Di depan saya akan mampir dulu singgah ke SPBU Malasan, karena BBM-nya sudah menipis ini. Jadi pastikan memang Anda kalau melintasi jalur ini, baik dari arah Probolinggo maupun dari arah Lumajang, pastikan kondisi BBM Anda mencukupi ya. Karena tak jarang ketika Anda berkendara di jalur ini itu mendapati hal yang tidak diduga. Suatu misal terjadi insiden atau terjadi mogok kendaraan atau terjadi kepadatan arus lalu lintas, sehingga tak jarang di sini akan Anda dapati kemacetan total hingga berjam-jam lamanya. Bener ya? Iya, kayak kemarin 2 jam. Kemarin Sabtu 2 jam. Oh gitu, 2 jam. Ya oke. Macetnya itu ada hal-hal yang macam-macam ya yang mempengaruhi, karena ini kontur jalannya adalah menaik atau dataran tinggi ya, dan tikungan tajam kadang, dan juga pada kondisi jalan yang terkena imbas dari musim hujan yang tidak berhenti-berhenti di sini. Jadi Anda pastikan kondisi suplai, kondisi BBM kendaraan Anda mencukupi. Jadi ketika terjadi sesuatu insiden Anda tidak kelabakan. Pastikan di sini Anda bisa ngisi di SPBU Leces yang di belakang atau ngisi di SPBU di Malasan. Kebanyakan orang mengisi di sini sehingga perjalanan dari Probolinggo menuju Lumajang itu relatif aman. Dan sebaliknya kalau Anda dari arah Lumajang ya, usahakan ngisi BBM-nya itu di daerah Klakah atau daerah Kedung Jajang. Di situ ada SPBU. Itu untuk jaga nih, sehingga ketika Anda melintasi jalur ini itu lost dol, tak rewel. Nah, di depan SPBU Itu yang Sabtu itu. Malasan. Apa yang Sabtu? Ini. GSL ini. Iya. Oh, tabrakan. Di situ. Sekarang Bahkan macetnya dari sini ke Klakah. Rel Klakah. Ah, Duh.
Nah ini teman saya menceritakan hari Sabtu kemarin ya. Iya, kemarin. Sabtu kemarin itu pas kondisi apa? Bukannya Jumat pulang dari Sabtu saya ke Raja Beton. Oh, baliknya itu yang padatnya. Pas berangkatnya pagi. Oh paginya. Oke, ini saya mau mengisi Pertalite di SPBU sini. Ada di sini. Oh ini batang kendaraannya kawan. Awas kiri, hati-hati. Nah, saya sudah mengisi BBM di SPBU Malasan kawan. Sekarang perjalanan saya lanjutkan. Kondisi sudah terlihat mulai gelap. Dan sekarang saya sudah hampir memasuki perbatasan Probolinggo Lumajang. Tepatnya di daerah Malasan. Sejauh ini jalan raya ini masih relatif normal-normal saja, tidak terjadi lonjakan arus lalu lintas dan tidak terlihat penyekatan. Tapi nggak tahu juga ya nanti di depan di perbatasan Probolinggo Lumajang. Saya akan mengupayakan untuk mengupdate beberapa lokasi terkait dengan kegiatan mudik lebaran hingga menjelang hari lebarannya ya kawan. Mohon dukungannya nanti dengan cara mengikuti dan subscribe channel saya. Nah ini saya memasuki perbatasan ya, jembatan yang memasuk wilayah Ranuyoso. Perbatasan Probolinggo Lumajang. Di depan bisa disaksikan, awas hati-hati, ada pengendara roda 2 yang pulang dari sawah. Dia mau belok kanan, Tanda tangan. Dia mau belok itu harus kasih tanda tangan kawan. Nah di depan ini selamat datang Kabupaten Lumajang, sebelah kiri ada ini apa, udah. Oke. Ini ada sekelompok petani yang pulang dari sawah dengan mengendarai kendaraan. Ada yang kendaraan roda 2 yang dinaikkan roda 2 jadi motor naik motor kawan. Nah seperti itu. Ya Motor naik motor. iya seperti ini kondisinya. Oke. Dan saya sudah berhasil memasuki daerah perbatasan Probolinggo Lumajang. Saya rasa masih normal-normal saja, ini juga tidak terjadi lonjakan arus lalu lintas maupun pemudik, sehingga bisa dikatakan relatif lancar ya pada saat kondisi video ini saya buat di tanggal 27 April tahun 2021. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.25. Untuk itu video yang panjang ini mulai dari exit tol tadi atau dari daerah Leces ya, dari daerah Leces hingga Ranuyoso ini sudah saya buat. Semoga video ini memberikan gambaran kepada Anda mengenai kondisi lalu lintas persiapan jalur mudik lebaran tahun 2021. Untuk itu video ini saya akhiri sampai di sini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, minta tolong dukungannya untuk klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar dapat pemberitahuan up to date terkait dengan video-video terbaru dari saya. Oke, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan informasi arus mudik. Oke, sekarang saya sudah melintasi rel kereta api Ranuyoso. Dengan begitu video ini saya akhiri kawan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas.
saya ucapkan jazakumullah khairan jaza. Biar kelihatan alim dikit gitu ya. Oke, kawan, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.